Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah senang mendengarnya. Saudara, selamat berjumpa kembali bersama saya, Dr. Daman MPD. Pada hari ini kita akan membahas tentang perkawinan anak. Bagaimana? Bisa kita sepakati saja ya pembahasan kita pada hari ini tentang perkawinan usia anak. Nah, saudara, ini sangat menarik saya kira kalau kita membicarakan masalah perkawinan usia anak. Karena perkawinan usia anak ini asumsi kita bahwa anak itu masih kecil sudah menikah, usianya masih rendah, belum dewasa sudah menikah ya. Seharusnya kan yang menikah itu adalah usia dewasa. Nah, remaja itu sebetulnya usia di bawah 19 tahun itu masih perlu pendampingan orang tua, bukan dibiarkan mandiri ya, karena nanti banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam keluarganya apabila anak tersebut menikah di usia dini begitu. Oleh sebab itu saudara, topik kita pada kesempatan ini adalah pernikahan usia anak ataupun perkawinan usia anak ya. Saudara, alhamdulillah begitu saat ini memang perkawinan usia anak ini mulai ditekan oleh pemerintah ya, dan terus-menerus BKKBN baik itu pusat maupun provinsi ya di ini terutama BKKBN perwakilan provinsi itu selalu memberikan penyuluhan kepada masyarakat ya bahwa usia perkawinan anak itu harus dicegah sedini mungkin. Nah, oleh sebab itu saya kira para remaja ini harus menyadari hal itu karena dampaknya sangat besar nanti di kemudian hari ketika Anda sudah menjalankan ya perkawinan yang mungkin belum saatnya, ini nanti Anda bisa terjadi banyak hal seperti perceraian misalnya, percecokan rumah tangga, kemudian ekonominya kurang baik begitu ya, juga termasuk kesehatannya kurang bagus, bahkan ya anak-anak yang dilahirkan juga bisa terganggu ya ini ya seperti stunting misalnya, terganggu di dalam perkembangannya. Bisa jadi dari sejak hamil mungkin anak tersebut kurang asupan gizinya karena memang usia anak mereka belum dapat bertanggung jawab sepenuhnya ya untuk mengurusi kehamilannya, termasuk ya setelah anak itu dilahirkan karena masih remaja, usia remaja, dia belum mampu mengurus balitanya dengan baik begitu, sehingga ya stunting juga bisa menjadi akibat dari usia perkawinan anak ini. Saudara, tentu saja masalah perkawinan anak ini merupakan kekhawatiran kita semua ya, karena tidak hanya menjadi perhatian bagi pemerintah daerah saja atau pemerintahan pusat saja ya, karena ini adalah ya sebetulnya masalah besar bagi kita, sehingga nanti harus sama-sama kita cegah sedini mungkin, terutama para orang tua ya, tentunya harus bisa memberikan pemahaman pada anaknya untuk jangan terlalu cepat menikah begitu. Ya, menikahlah pada usia yang memang dianjurkan oleh pemerintah. Sebetulnya kalau saya sendiri itu menganjurkan para remaja itu kalau mau menikah usianya untuk perempuan itu 23 tahun, sedangkan yang laki-laki sebaiknya 25 tahun, sehingga sudah matang betul usia nikahnya. Ya, tapi kalau tidak tahan ya untuk perempuan 21 tahun silakan, dan untuk laki-laki 23 tahun juga ya silakan saja. Namun kalau memang tidak bisa juga itu ditunda-tunda, misalnya untuk pernikahan perempuan ya usia 19 tahun juga sudah memungkinkan untuk menikah ya. Tapi yang laki-laki mohon kiranya jangan di bawah 21 tahun ya untuk menikah.
Kasihan nanti yang perempuannya. Sebetulnya 21 tahun itu usia produktif untuk mencari nafkah juga, namun kan yang dikhawatirkan belum begitu bertanggung jawab sepenuhnya untuk keluarganya ya. Begitu juga dengan yang perempuannya. Oleh sebab itu baik laki-laki maupun perempuan janganlah menikah di usia di bawah 19 tahun ya. Nah, ini resikonya sangat tinggi, sangat besar, apalagi yang perempuan begitu kalau menikahnya di usia di bawah 19 tahun itu ya bisa jadi mengalami ya banyak hal dari segi reproduksinya ya, kandungannya nanti bermasalah dan juga ketika melahirkan juga bisa bermasalah begitu. Apalagi ya perempuan yang masih usia anak ini kan itu sangat riskan, sangat beresiko ya ketika mereka melahirkan, bisa saja pendarahan dan bahkan meninggal dunia ya. Nah ini, jadi itu perlu dihindari. Oleh sebab itu saya selalu mengajak para remaja untuk selalu hidup berencana ya. Anda itu harus menjadi generasi berencana. Generasi berencana itu generasi yang sehat loh ya. Jangan sampai Anda itu tidak memahami generasi berencana genre ini. Jadi kalau Anda mau hidupnya bahagia, nanti sejahtera, keluarga Anda bahagia dan sejahtera ya, Anda bisa mengurusi anak Anda, kebutuhannya, juga sekolahnya, pendidikannya itu ya, Anda bisa menyekolahkan anak-anak Anda nanti dengan tinggi seperti Anda disekolahkan oleh orang tua Anda, memberikan ya makanan gizi asupan yang terbaik bagi anak-anak Anda seperti yang diberikan oleh orang tua Anda, termasuk kesehatannya juga ya seperti yang dilindungi oleh orang tua Anda selalu dalam keadaan sehat gitu ya, dirawat dengan baik. Nah, begitu juga Anda pun harus bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang tua Anda, tetapi ingat orang tua yang betul-betul menguasai tentang apa itu keluarga bahagia dan sejahtera, keluarga berencana tentunya. Nah, kalau orang tua Anda memiliki keluarga yang bahagia, keluarga sejahtera, keluarga berencana, saya yakin itu Anda pun insya Allah bisa meniru orang tua Anda. Tetapi kan ada juga keluarga itu keluarga broken home, keluarga tidak bahagia, keluarga tidak sejahtera, ya prasejahtera hidupnya. Nah, ini yang harus Anda hindari begitu. Nah, oleh sebab itu, saudara, saya kira para remaja tentunya ya, ini perlu dari sekarang mengantisipasi mencegah perkawinan usia anak. Jadi silakan saja untuk berhati-hati apabila Anda berteman ya, berteman dengan lawan jenis Anda antara laki-laki dan perempuan, itu banyak godaan kalau selalu bersama ya. Oleh sebab itu Anda memang harus bisa mawas diri, bisa kontrol diri. Nah, caranya itu sebetulnya apabila Anda kuat ibadahnya, Anda kuat imannya, Anda tidak akan tergoda untuk melakukan hal yang terlarang ya. Oleh sebab itu, saudara kuatkan imannya, kuatkan ibadahnya ya, dan juga Anda selalu menghindari hal yang menjurus kepada kemaksiatan gitu. Nah, oleh sebab itu saudara hindari hal yang maksiat itu. Jangan sampai nanti Anda tergoda, terayu oleh setan yang terkutuk ya. Anda akhirnya by accident. Anda mohon maaf bisa hamil duluan, hamil di luar nikah misalnya ya. Nah, ini kan mengakibatkan bukan hanya diri Anda sendiri yang nanti menanggung resikonya, Anda malu misalnya ya, hamil duluan, tetapi orang tua Anda juga malu, merupakan aib, tercoreng nama keluarga. Oleh sebab itu ya hindari ya, jaga nama baik keluarga Anda, jaga nama baik Anda sendiri ya. Jadi Anda memang harus menjaga kesucian Anda ya, jaga baik-baik, jangan sampai diumbar, jangan sampai Anda yang memberikan kepada siapa saja begitu ya kesucian Anda, terutama untuk putri ya, untuk
pria juga, meskipun pria juga ya harus menjaga kesuciannya ya, meskipun tidak setampaknya ya perempuan gitu. Oleh sebab itu ya Anda memang harus taat terhadap ibadah. Saya yakin orang yang taat terhadap ibadahnya, dia imannya kuat, tidak akan tergoda untuk melakukan hal yang dilarang oleh agama ya. Nah itu saudara, tentu saja ini pemerintah pun ya mengharapkan Anda semuanya para remaja untuk menikahlah di usia yang sudah ditentukan, usia sudah matang ya. Ya paling tidak 21 tahun usia untuk ya perempuan, kemudian 25 tahun atau 23 tahun minimal ya untuk laki-laki. Nah ini, tapi tadi itu kalau saya menginginkan usia menikah Anda itu adalah usia perempuan itu 23 tahun dan yang laki-laki 25 tahun. Saya yakin itu kalau seperti itu pasti Anda bisa menjadi orang yang bertanggung jawab untuk kebahagiaan rumah tangga Anda ya. Nah, tapi kalau misalnya itu usia 10 tahun saja sudah menikah, usia 15 tahun sudah menikah, itu ada ya usia 10 tahun sudah menikah. Mungkin karena by accident tadi itu, auzubillahi min zalik ya. Kemudian ya ada juga misalnya itu usia 10 tahun hingga 15 tahun, dia sudah tidak perawan lagi. Nah ini auzubillah, kasihan sekali ya ini ya karena tadi itu mereka mungkin merasa ingin tahu, kemudian temannya juga ya kurang kuat imannya sehingga sama-sama tergoda untuk melakukan hal yang tercela ya. Nah ini jadi jaga nama baik Anda sendiri dan nama baik keluarga ya. Saya yakin Anda pasti bisa. Ayo hentikan perkawinan usia anak ya. Karena usia perkawinan anak ini tadi itu sangat berdampak buruk untuk kehidupan Anda ke depannya. Jadi kalau Anda usia perkawinannya memang betul-betul matang tadi itu hidup Anda akan bahagia dan sejahtera. Tapi kalau usia perkawinan anak itu tidak menjamin hidup Anda bahagia dan sejahtera. Bahkan Anda akan lebih mudah terpengaruh untuk cepat bercerai, lebih mudah cekcoknya, rumah tangga Anda akan broken home, dan lain sebagainya ya. Nah, oleh sebab itu, ya dari sekarang hindari untuk pernikahan ataupun perkawinan usia anak, dan jadilah Anda generasi berencana. Ayo sekarang mari kita sama-sama untuk berikrar menjadi generasi berencana. Genre hidup kita sehat, kemudian pendidikan kita tinggi, dan ekonomi kita baik ya. Saya yakin Anda pasti bisa. Saya kira demikian untuk pembahasan kita tentang ya usia perkawinan anak pada kesempatan ini. Semoga materinya bermanfaat bagi kita semua ya, bagi Anda semua para remaja khususnya. Bye-bye semuanya. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.